Halo Lovers, kita ketemu lagi di channel YouTube iColor Service bareng sama aku Aisyah Gray. Dan Apple Lovers, untuk kalian yang baru aja bergabung nih, kalau misalkan kamu tertarik untuk mendapatkan informasi seputar dunia Apple ya, Apple device terbaru ataupun tips dan juga triks, bahkan untuk video-video service dan juga menjawab pertanyaan dari kalian, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah ini supaya kalian nggak ketinggalan tiap kali kita bikin video terbaru. Dan kalau misalkan kita ngomongin tentang produk Apple ya, terutama iPhone, ini nggak ada habisnya deh, tiap tahun pasti keluar line up terbarunya. Belum lagi kalau misalkan kita ngomongin iPhone itu kan identik dengan smartphone canggih nan mahal. Wah, apalagi kalau untuk seri-seri terbarunya ya, let's say iPhone 12 line up, terus juga iPhone 13, pastinya kalau ngomongin harganya masih dibanderol dengan harga tinggi walaupun ini sudah second hand. Tapi Apple Lovers nggak usah khawatir, untuk kalian yang pengen ganti atau pengen punya iPhone nggak usah buru-buru beli yang terbaru nih. Kalian bisa coba terlebih dahulu untuk membeli iPhone second hand atau iPhone second ya. Misalnya generasi iPhone X atau iPhone 11 yang kalau misalkan kita ngomongin harga udah jauh lebih terjangkau dibanding iPhone terbaru. Nah, cuman biasanya yang menjadi pertanyaan adalah kalau misalkan mau beli iPhone second nih, ini kalau beli di tempat yang terpercaya tuh di mana, dan kalau misalkan kita ngomongin barang second bekas dipakai, cara ngeceknya juga gimana ya biar dapat kualitas yang baik. Dan pada video kali ini kita akan membahas 5 tips yang perlu kalian ketahui sebelum beli iPhone bekas. Yang pertama adalah cek kondisi fisiknya. Nah, ini penting banget dan juga gampang karena kalian langsung bisa lihat ya. Tinggal kalian cek aja nih di bagian luar iPhone-nya misalkan gitu kan, yang mau kamu beli gitu ya. Misalnya di bagian housingnya ini ada dent atau enggak. Terus juga di bagian backlash-nya ada retak atau enggak ya gitu. Terus juga dari seri-seri lama, misalkan kita ngomongin iPhone 8 atau iPhone X. Nah, ini biasanya suka ada jamur nih di bagian backlash-nya. Nah, jika kalau misalkan dilihat tuh biasanya suka ada titik-titik putih ataupun titik-titik hitam. Terus juga yang gak kalah penting, pastikan juga LCD-nya nih. Jadi kalau untuk kita ngomongin LCD nih ya, selain kalau kita ngelihat fisiknya ini harus mulus, gak ada baret, gak retak bahkan, ini juga harus dicek fungsionalnya nih Apple Lovers. Nah, misalkan dari LCD-nya ketika dinyalakan apakah ada garis-garis atau bahkan ketika kita pencet-pencet ada ghost touch atau enggak nih. Nah, itu yang perlu kalian cek. Hal pertama yang perlu kalian cek sebelum kalian membeli barang tersebut. Dan yang kedua, kalian harus cek baterai health-nya. Nah, untuk pengecekan baterai health pasti sebagian besar dari Apple Lovers yang nonton video ini udah tahu nih. Tapi untuk kalian yang belum tahu, gampang banget caranya. Kalian tinggal buka aja ke menu settings, kemudian kalian klik baterai. Terus kemudian kalian klik nih baterai health. Nah, ketika habis kalian klik, ini akan keluar langsung persentasenya. Nah, karena kita ngomongin barang second ya atau barang bekas, kalian nih nggak usah mengharapkan baterai health-nya masih 100% karena nggak mungkin ya, apalagi kondisi iPhone-nya udah pernah dipakai sebelumnya. Belum lagi kalau kita ngomongin iPhone seri lama kayak iPhone 7, iPhone 8 atau bahkan iPhone X sekaligus. Nah, tapi kondisi ini mungkin aja nih baterai health-nya itu masih 100%, tapi ada dua kemungkinan nih Apple Lovers. Yang pertama udah pasti baterainya pasti habis diganti. Nah, kalau habis diganti mungkin aja baterai health-nya 100%, tapi bisa juga disuntik. Nah, atau disuntik gitu ya pakai tanda kutip ya. Nah, jadi yang harus dipastikan adalah apakah kualitas baterai pengganti tersebut yang digunakan bagus atau enggak, ori atau tidak. Nah, kalau misalkan ternyata baterainya itu bukan diganti tapi cuma disuntik, wah ini nih yang perlu kalian waspadai karena bisa jadi baterai health-nya tertera 100% tapi ternyata kondisi baterainya udah jelek ataupun udah nggak berfungsi dengan normal. Tapi kalian nggak usah khawatir ya untuk mengenali tanda-tandanya. Kita ada video khusus terkait dengan baterai ya. Kalian bisa langsung klik aja link di atas sini. Langsung aja menuju ke hal ketiga. Hal ketiga adalah kita harus ngecek fungsional parts. Nah, untuk pengecekan ini kalian bisa melakukan dengan dua cara. Cara yang manual dan juga otomatis. Kalau misalkan cara manual ini bisa kalian lakukan pengecekan gitu ya. Mulai dari touch-nya, terus juga fungsi speakernya, belum lagi buzzer, terus juga kamera dan lain-lain. Dan untuk pengecekan otomatis kalian bisa menggunakan
software pihak ketiga gitu ya, ada namanya Trio Tool. 3UTOOLS, Trio Tools. Kalau misalkan pakai software ini nih, kalian bisa ngecek parts apa aja sih dari iPhone ini yang udah pernah diganti sebelumnya. Dan bisa ditampilkan juga nih skornya. Jadi semakin banyak parts yang udah diganti, semakin rendah juga skornya. Dan yang keempat udah pasti reputasi tokonya. Wah, ini penting banget nih Apple lovers. Nah, kalau kalian beli iPhone bekas, penting banget nih untuk kalian memperhatikan dan juga meyakinkan diri gitu ya, berdasarkan informasi bahwa reputasi toko tersebut bagus nih dan juga terpercaya. Kalian bisa lihat mulai dari Google review, terus juga cek Instagramnya ataupun marketplace gitu ya. Nah, di sini kalian juga bisa ngecek nih mulai dari kualitas pelayanannya dan tentunya barang juga yang dijualnya apa aja nih. Dan kalau misalkan mau yang terpercaya, kalian bisa juga nih kita kasih rekomendasi kalau boleh ya ke iColor Store, karena di sini kalian juga bisa mendapatkan garansi langsung dari kita kalau misalkan terjadi apa-apa pada device yang kalian beli. Terus yang kelima atau yang terakhir adalah kalian bisa ngecek seri model iPhone-nya. Nah, kalian tinggal masuk aja nih ke menu settings, kemudian kalian menuju ke general, kemudian klik about. Nah, nanti ketika habis diklik ini nih, ini akan muncul banyak banget tampilan, tapi kalian cukup fokus aja nih ke model number dan juga huruf di depan garis miring. Nah, misalkan kan ada LL ataupun ada ZP gitu kan. Nah, fungsi kode ini nih tujuannya tentunya untuk mengetahui iPhone kamu ini tuh berasal dari mana. Kayak misalnya nih ketika kalian cek kodenya itu PA. Wah, ini udah pasti iPhone kalian tuh berasal dari Indonesia. Jadi PA/A ataupun ID/A gitu ya. Nah, itu adalah kode kalau misalkan iPhone kalian tuh berasal dari Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa googling sih sebenarnya terkait dengan kode ini untuk mengetahui iPhone kalian tuh berasal dari mana. Karena jangan sampai nih habis dibeli diblokir emailnya. Oke, itu dia tadi 5 tips sebelum kalian membeli iPhone bekas. Semoga informasi ini bermanfaat tentunya ya bagi Apple lovers semuanya. Dan kalau emang bermanfaat atau teman kalian atau saudara kalian ada yang mau beli iPhone, bolehlah dikirim-kirim video ini supaya mereka nggak dapat zonk ataupun dapat barang dengan kualitas yang jelek. Sekian dulu video kali ini, tentunya sampai ketemu lagi Apple lovers di video berikutnya. Bye!